Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Arti Talk, yaitu Articular Talk. Saya Alif Nuryanto Rahman, saya dokter spesialis ortopedi khusus intervensi nyeri yang praktek di Articular Clinic di Radio Dalam Raya nomor 40 Jakarta Selatan. Saat ini kita kembali ke podcast kita tentang segala tentang kesehatan, sendi, nyeri, dan sebagainya. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu adalah Kakak Yola Yuliana. Halo dok. Halo, Kak Yola. Alhamdulillah bisa kesini lagi, mampir ya. Ya, beliau ini adalah atlet voli ternama. Waduh. Nah, dari kemarin baru dari Jepang dan sekarang kembali lagi ke Indonesia. Dan beliau sudah beberapa kali kemari untuk urusan kesehatan beliau, terutama urusan nyeri dan sendi. Jadi kita gini ya Kak Yola ya. Jadi kan Kak Yola ini kan atlet ya, voli ya. Tingginya berapa Kak? 181 dok. Beda sama saya 6 cm. Beda 2 cm. Tinggian siapa dok? Tinggian kakak lah. Tapi kalau dengan rambut beda cuma 2 cm. Karena buat saya berdiri 4 cm. Nah, tapi kebetulan kalau buat atlet voli itu nanggung sebenarnya dok, tinggi segini tuh. Oh, iya? Apalagi dengan posisi saya kan middle blocker nih. Jadi kalau mau abroad keluar tuh biasanya kalau untuk middle blocker tuh dia minimal 190 dok. Wow. Iya, jadi untuk tinggi segini itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi kalau di Indonesia tinggi banget gitu. Iya sih. Gitu. Tapi kalau di Asia Tenggara termasuk tinggi? Asia Tenggara masih oke lah, di Asia Tenggara masih oke. Cuman ya itu kan karena kebanyakan abroad itu di luar Asia Tenggara kan, kayak kebanyakan kayak di Jepang, Korea kemarin kan banyak juga. Terus kalau di Asia Tenggaranya paling di Thailand yang sering kepanggil pemain-pemain timnas kita gitu. Jadi emang di sana tuh persaingannya tergantung tinggi badan juga, karena kita bersaingnya dengan pemain asing luar juga kan. Kemarin gitu. di Jepang itu tinggi-tinggi juga mereka? Ada yang tinggi, ada yang 2 meter dari dulu Jepang China. Kan lebih pendek ya dari kita. Enggak, tapi ini dia emang pemain luar juga, bukan asli Jepang gitu. Ya, jadi kalau middle blocker itu 180 kurang tinggi, padahal untuk kita ada tinggi. Betul, iya. Jadi nanggung gitu, nanggung. Iya. Nah, jadi kalau selama ini, kalau pengalaman Kak Yola ya, sudah main bola voli kan di Indonesia, kemudian sempat ke Jepang, ke Liga 2 di Jepang, kemudian balik lagi ke Indonesia. Dan permasalahan apa sih yang paling dialami oleh atlet? Yang pastinya sih kan karena apalagi kalau misalnya sudah liganya berjalan gitu, kita butuh recovery-nya yang bagus, yang cepat untuk balikin performance kita ke next match selanjutnya gitu. Nah, itu yang kita kalau misalnya di abroad kan dia kayak di sana sendirian dok, jadi kayak nggak selalu didampingin tim gitu, jadi kita mandiri juga. Nah, di situ kita harus concern ini bagaimana kita nanganin sendi kita jangan sampai tight, otot kita jangan sampai tight gitu. Jadi emang itu sih PR-nya sih. Paling banyak sendi apa yang paling bermasalah Kak? Kalau volley itu biasanya bahu, lutut, ankle biasanya tuh dok yang paling banyak ya. Iya. Gitu. Itu biasanya mulai keluhannya apa sih Kak? Kalau buat aku pribadi sih dok ya, karena kan aku juga udah merasakan nih, aku tuh jarang banget cedera orangnya. Nah, waktu kemarin-kemarin tuh aku merasakan ada nyeri di lutut ternyata, entah itu karena memang udah overuse kah, karena kan aku juga volley dari SD ya dok ya, udah lama Dari sekali. SD? Betul. Jadi berapa puluh tahun? 20 tahun lebih ya? Hampir terus. gitu. Jadi seumuran saya jadi dokter, saya jadi dokter sudah 25 tahun. oh iya. Ya seperti itulah. Jadi kayak mungkin aku pikirnya ya namanya juga usia ya Boyok, ya nggak bisa dibohongin, udah tua juga. Jadi aku pengen lebih tahu aja gitu. Berapa spill usia tua? Spill usia tua kalau untuk atlet 31 sih udah masuk usia tua sih gitu. Kita 31 baru jadi dokter spesialis. Nah, itu bedanya di situ. Bedanya di situ. Jadi memang kalau apalagi di Indonesia ini umur-umur udah 30, apalagi wanita pernah melahirkan gitu loh ya. Jadi emang banyak rentan terhadap perubahan kondisi fisik gitu sih dok. Ya.
Sebetulnya memang cedera itu muncul ketika latihannya kurang atau memang pertandingan yang padat? Kalau aku sendiri kemarin malah kenanya tuh saat pertandingan yang padat. Oke. Gitu. Jadi kalau pertandingan padat itu cedera paling banyak lutut nomor satu. Betul lutut. Satu baru Kebanyakan ankle lutut. sama bahu ya? Iya. Pergelangan tangan? Nggak begitu sih, nggak begitu. Ada, cuman nggak begitu yang terlalu signifikan sih. Soalnya kan kita memang, apalagi di volley kan kita selalu loncat, selalu mukul. Jadi emang nggak dipungkiri pasti bahu dan lutut yang paling banyak ketika mulai up atau waktu landing. yang aku rasain. Yang kalau sekarang sih pas mau loncatnya. Oh, paling banyak. Memang beberapa teman-teman volley itu juga masalahnya waktu mau loncat Iya. sih, paling banyak. Betul, Ya, betul. jadi lebih banyak ketika mau loncat dibandingkan ketika landing. Betul. Terus selama ini kalau cedera gitu dengan pertandingan padat gitu, gimana cara ngatasinya, Kak? Iya, pertama kalau misalnya udah bengkak, yang pastinya kita sedot kan ya dok ya. Pasti kita sedot, keluarin cairan di lutut kita juga. Nah, habis itu biasanya tuh kalau misalkan emang dari staff coachesnya juga udah mengerti gitu, jadi pasti kita diresin pas saat latihan, nggak terlalu diporsir, tapi dia lebih mementingkan di pertandingannya gitu daripada di latihannya gitu sih. Paling jadi banyak rest aja. Iya, tapi memang kan susah ya, Kak. Kalau Susah. misalnya di luar, di broad gitu kan, kadang-kadang kan perhatian kita juga sendirian, kemudian paling cuma bergantung pada medical tim atau coachnya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya cedera begitu, lama-lama ya dikuat-kuatin aja gitu. Iya, jadi hatinya udah kuat sendiri dong. Memang ya, wanita tuh makhluk paling tangguh. Menahan rasa sakit terus ya dok. Iya, karena memang abang jadi perempuan tuh jauh lebih baik daripada laki-laki sih. Laki-laki tuh sakit sedikit itu udah rewel kita. Iya. Saya sakit gigi dikit aja udah rewel banget. Pain toleransinya tinggi ya dok. Iya, karena memang bermasalah makanya. Nah, tapi jadinya akibatnya ketika terus-terusan ditahan-tahan, bermasalah terus, tambah masalah. Betul, makanya itu aku lebih sedikit concern ke situ. Takutnya malah tambah parah. Daripada tambah parah kan aku mendingan stop, berhentiin di situ gitu loh, nyerinya gitu dok. Iya, karena memang paling berat di atlet itu adalah kapan ya, mikirkannya how to stop ya, when to stop. Karena kan nggak mungkin kita mau geber tapi karir stop. Betul. Karena kan kayak Kak Yola ini kan nomor satu kan memang karena passionnya di volley ya. Yang lainnya kan mengikuti saja. Betul. Ya, jadi kan Gitu. jadi harus tetap bertahan agak lama dibandingkan pemain yang lainnya. Rencana mau pensiun kapan sih, Kak? Banyak banget yang nanyain gitu, nggak tahu dok. Pengennya sih 35 kali ya. Aku kayak pengen. Sekarang masih 25 Aku pengen. Betul, 10 tahun lagi kebetulan. Iya. Wah, lama tuh. Nggak kayak kalau di Indonesia itu dok kebanyakan kayak 32, 33 itu tuh udah pada berhenti bermain volley gitu. Aku tuh pengen kayak enggak kok 35 juga masih bisa, masih in performance Ronaldo gitu. tuh 40 tahun masih main bola. Iya kan gitu. Meskipun kita wanita ya, cuman kayak bisa kok buktiin, kok bisa paksain juga bisa, ini gini doang mah. Memang pemain gitu. volley yang usianya sampai 35 ke atas ada yang bolanya, Kak Yola? Kalau di luar banyak. Oh, banyak ya. Di luar banyak. Di luar banyak. Paling banter tuh 36, 37 mereka. Di luar. Yang USA. Jadi harusnya bisa dong kita ya. Bisa, harus. Jadi kalau kita bisa menjaga lutut kita dengan baik, Benar. kesehatan sendi kita dengan baik, kita pasti bisa perform dengan baik. Bisa, pasti aku yakin sih itu. Soal kata-kata adalah doa. Betul. Nah, kalau kita nggak yakin ya. Betul, semua nggak itu yakin. kunci pertamanya juga harus optimis. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya kata-kata adalah doa, tentunya kan nggak hanya kata-kata ya, harus ikhtiar ya. Betul. Ikhtiar artinya kan supaya tetap bagus itu kan latihan yang baik. Iya. Yang kedua juga berat badan diatur. Betul. Ya kan kalau kita kan tinggi badan dikurangi 100. Kalau saya berat badan saya agak kurang ideal dikit. Ya, tapi kalau Kak Yola kan sudah ideal atau belum nih Kak Yola? Sudah. Ya ideal. Terus yang ketiga juga paling penting adalah kesehatan sendinya. Nah, sekarang kesehatan sendi. Nah, Kak Yola kemarin kan waktu dari Jepang kan sempat bermasalah ya.
Betul, iya iya dok. lututnya bermasalah ya. Akhirnya kan datang ke kami, ya. Terus kita datang ke kami, ternyata memang apa yang disedot di Jepang itu belum tentu habis di Jepang. Iya. Ya, jadi ternyata memang masih ada beberapa masalah di situ ya. Nah, kemudian setelah datang ke kami kan kami berikan terapi regeneratif, kita berikan exosome. Hasilnya gimana Kak? Jujur tuh pas waktu kan abis dari terapi itu besoknya langsung gym aku dok kebetulan, dan aku ngerasain pas kan ada exercise untuk pilometrik juga kan untuk loncat. Nah waktu aku loncat itu beda, beneran ringan jadinya, udah kayak kalau kemarin-kemarin tuh kayak ada yang nahan gitu, ada rasa nyerinya sih masih sedikit ada, cuman untuk kelenturan ototnya tuh jadinya lebih enak gitu. Oke. Iya. Itu baru sekali ya kan? Baru sekali ya makanya. Ya memang kalau di kita itu memang ada terapi regeneratif. Jadi mengembalikan sesuatu yang rusak itu kembali mendekati atau sama seperti yang dulu. Iya. Jadi supaya nanti dia balik seperti semula. Jadi kalau Dian Piscesa bilang aku masih seperti yang dulu, nah itu kan juga maunya lututnya seperti yang dulu. Nah supaya kakak bisa terus beraktivitas dan bisa jadi atlet yang mantap sampai usia 35 tahun. Amin. Ya itu kita ada program memang untuk regenerasi. Oh iya. Jadi selama ini yang dilakukan oleh beberapa pihak itu hanya menghilangkan nyeri saja. Iya. Menghilangkan nyeri, sedot, kasih obat nyeri, selesai. Kita enggak. Yang paling baik itu sebetulnya selain mengatasi nyerinya, tapi juga mengatasi sumber masalah nyerinya. Iya, betul. Nah, kalau masalah nyerinya karena kakak ini kan degeneratif lebih awal ya, karena profesi, karena lompat terus, kemudian masalah aktivitas yang berlebihan pada lututnya, karena kaitan dengan profesionalisme kakak ya, pastinya kita jangan hanya nggak bisa nih Kak pensiun, kan nggak gitu ya, maunya kan sampai usia 35 Pengennya tahun. pensiunnya tuh masih harum namanya gitu. Ini harum sih. Gitu Ya, dok. ya, kan kakak masih pensiunnya 10 tahun lagi kan. Amin. Jadi masih Ya aminin lama. aja lah, nggak apa-apa mau berapa Ya, tahun juga. Dok. 25, 35 kali 10 tahun. Betul. Ya, jadi karena itulah makanya kita mengadakan treatment untuk kakak. Jadi lututnya itu supaya tetap seperti muda. Jadi nggak hanya wajah ya. Jadi, Kelihatannya gitu wajahnya kayak masih bisa lah dibilang 25 gitu. Tapi kalau udah berdiri dari kasur, wah udah krok bunyi. Ya, jadi kan sekarang ini kan kalau kaum wanita yang aktif ya, atau laki-laki yang aktif itu kan selalu memperhatikan wajah ya. Skincare, terus rejuran gitu ya. Terus kasih white DNA salmon, suntik botok. Tapi mereka lupa, ada lagi yang lebih penting daripada wajah, yaitu sendi. Iya, betul. Sendi itu adalah yang membuat kita bergerak, sendi. Jadi nyeri saat bergerak, atau mulai bergerak, atau tadi bilang seperti kakak bilang krotok-krotok itu masalah sendi. Jadi sendi itu nyerinya muncul ketika diem lama, kemudian dia mulai bergerak. Iya. Atau ketika dia jalan lama. Ya. Kemudian ada bunyi-bunyi. Itu sendi. Nah, gimana cara sendi itu sehat? Padahal itu paling penting untuk kita. Betul. Karena tulang itu hanya untuk menopang. Jadi kalau ada nyeri saat menopang tubuh itu tulang. Tapi ketika nyeri saat mulai bergerak, atau ketika sudah bergerak, atau diam lama tidak bergerak, misalnya gini deh, paling gampang tuh kalau di pedesaan atau di daerah-daerah sekitar Jaksel juga banyak sih pengajian, baca Yasin tiap hari Kamis misalnya, terus duduk bersila, nggak kuat dia bersila lama, dia harus selonjor, itu khas itu masalah sendi itu, di panggul atau di lutut, kemudian nyetir lama. Terus berdiri itu rasanya kayak orang mau jongkok banget. Atau nonton film 3 jam. Terus berdiri itu rasanya, aduh, sendi bermasalah. Nah, ketika sendinya bermasalah, maka yang harus dilakukan adalah kalau berat badan sudah ideal, sudah bagus, harus tetap bergerak. Karena life is movement, movement is life. Hidup adalah gerak, dan gerak adalah kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau penyakitnya karena, misalnya saya sekarang ini lapar ya, penyakitnya karena lapar.
makan solusinya. Kalau haus, minum. Kalau ngantuk, tidur. Kalau kangen sama Kak Yola, ya ketemu sama Kak Yola. Kan gitu ya. Nah, sama juga kalau misalnya masalah di sendi, kebanyakan karena degeneratif ya. Degeneratif kan penuaan. Penuaan tuh bisa muncul sesuai usianya, atau lebih cepat daripada usianya. Paling banyak karena trauma. Salah satunya karena profesi. Nah, jadi kalau post traumatik degeneratif, solusinya ya regeneratif. Nah, regeneratif itu macam-macam. Kalau kita sekarang yang paling canggih di Indonesia itu adalah exosome. Exosome itu bahan metabolit dari stem cell yang aman, kan dia nggak ada selnya, tapi dia bisa membuat sel-sel di tubuh kita tuh aktif. 5 sampai 10 kali lipat itu bisa aktif sehingga akhirnya membentuk sel baru. Nah, ini yang paling baru sekarang. Dan itu ada di kita. Ya, kemudian nanti biasanya yaitu tidak ada sesuatu yang instan kecuali 4 hal. Yang instan 4 hal kan cuma cinta, instan. Betul. Tapi biasanya putusnya cepat. Aduh, Yang kedua, pengalamannya banyak sekali. Yang kedua kopi, yang ketiga Kopi, mie, yang keempat jahe. Jahe? Ya. Kenapa jahe? instan. Ya. Jahe instan itu bisa jahe karena jahe minuman atau jahe yang lain. Misalnya jahe itu janda hemat. Waduh, masuk ke sana ya. Nah, itu bisa itu instan. Tapi apapun yang instan itu nggak pernah bagus. Iya, betul. Apapun. Ada resikonya ya, Dok? Ya. Jadi ada risikonya sama seperti regeneratif. Regeneratif itu nggak bisa instan. Kalau sesuai peraturan di kita di dunia kedokteran, itu biasanya kita sampai 3 kali kita berikan. Jadi bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali, sampai 3 kali. Setelah itu kita evaluasi. Nah, hasilnya biasanya membaik. Rata-rata 3 kali itu membaik. Tapi ada yang sampai 5 kali membaik. Bahkan teman kita tuh ada dokter rehab medik gitu sampai 10 kali dia. Dia cedera meniskus ya. Meniskus tuh bantalan sendi gitu, robek gitu. 10 kali balik deh. Oh iya? Iya. Jadi sekarang ini bebas nyeri itu ke suatu keniscayaan. Iya. Dulu kala orang bebas nyeri itu dikit-dikit tindakan, dikit-dikit apa ini itu. Sekarang enggak. Sekarang ini berkembang terapi alternatif selain itu, yaitu adalah dengan regeneratif. Iya, betul. Dan intervensi regeneratif ini berkembang pesat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan salah satu pusat yang di Jakarta itu ada di kita, di Artikular Klinik. Nah, ini yang kakak rasakan kemarin itu setelah kita masukkan bahan regeneratif, itu kakak lebih ringan, lebih enteng. Dan enaknya lagi, kita nggak menghalangi kegiatan kakak. Betul banget. Jadi kakak kegiatannya volley, bisa. Cari jodoh, bisa. Kulineran, bisa. Soalnya biasanya kalau misalnya abis suntik, biasanya tuh harus rest dulu. Antara 3 sampai 5 hari gitu biasanya kan. Nah, kalau kemarin tuh aku nanya kan ke dokter kan kayak, tapi dok aku besok nge-gym, emang harus nge-gym? Oh ya udah siap. Karena kan kalau kata orang itu ya, orang kan nggak percaya sama magic. Tapi menurut saya tuh magic could be here. Jadi kita ini seperti Hogwarts lah. Seperti keren banget. Harry Potter lah. Harry Jadi Potter ya. orang datang sini wajahnya happy, setelah pulang happy, wajah dengan kesakitan pulang happy. Jadi kita tuh istilahnya kita tuh light is hope lah, cahaya adalah harapan. Jadi menurut saya, pesan saya kepada semua ya yang aktif, baik atlet, profesional maupun tidak profesional, yang misalnya karena rekreasional atau aktif karena aktivitas sehari-hari, apalagi sekarang kan 17-an nih. Oh iya benar. Kemarin saya pasien saya tuh datang itu banyak karena main bulu tangkis. Iya. Karena sebenarnya udah latihan ya. Gobak sodor. Saya juga sekarang masih ada gobak sodor, masih ada. Masih ada. Seru banget. Terus ada bola, futsal, itu cedera semua. Nah, ketika cedera, dulu kala kan diurut. Nah, sekarang begitu tahu, oh ternyata tindakannya sederhana ya. Jadi mereka nggak takut lagi. Jadi mereka sekarang datangnya kita, dok ini belum kita urut dok. Mereka udah ngomong gitu. Wah, bagus lah. Jadi inform concernnya sampai lah ke mereka. Nah, jadi ketika sekarang lagi
hype-nya untuk 17-an. Harapannya teman-teman ketika cedera jangan takut untuk datang ke kita. Betul. Datang ke kita, berobat ke kita akan bantu dengan apa yang ada di kita. Karena kita nggak hanya regeneratif, tapi kita punya semuanya. Dan siapa tahu bisa membantu masyarakat di Indonesia. Dan nanti seperti Kak Yola tetap aktif, tetap bisa berolahraga dengan baik, tetap bisa nge-gym sesuai dengan senangnya beliau. Dan yang penting lagi, tetap jadi atlet voli profesional karena usia emas, usia berkarya. Semakin usianya semakin bertambah, bukan berarti aktivitas itu berhenti. Tapi semakin bertambah, maka kita bisa melakukan aktivitas sama seperti ketika kita masih muda dan tetap muda di usia yang emas. Betul. Gitu ya? Betul, mantap banget dok. Iya, itu sih mungkin. Ada pesan-pesan mungkin Kak Yola ke teman-teman? Ya pesan-pesannya sih bukan hanya untuk atlet aja sih, karena emang sendi itu penting banget untuk di kegiatan sehari-hari, entah kita ibu rumah tangga, kita kuliah, kerja gitu. Kita pasti butuh gerak, minimal tuh bangun dari kasur aja tuh udah gerak. Jadi kalau misalnya ada sakit-sakit, pasti itu nggak akan nyaman untuk menjalankan hari. Jadi jangan ditunggu lama-lama ya dok ya, harus segera tindak, harus segera di-cut, jadi biar nggak terlalu lebih nyerinya lebih merambat gitu. Betul. Dan yang paling penting lagi, tadi melanjutkan Kakak Yola bilang tidak perlu lama-lama. Kami di klinik artikular itu tidak ada tanggal merah, semua tanggalnya hitam. Ya, jadi kapanpun ketika cedera datang, jangan takut datang ke kami. Kami buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, hari Senin sampai Senin berikutnya. Hari Sabtu dan Minggu kita tidak libur, demi untuk membantu teman-teman sekalian. Dan datanglah ke kami, nggak usah takut. Ketika nanti pikir, berapa biayanya? Jangan khawatir, kita juga bisa bantu. Selain kita juga punya program untuk teman-teman eksekutif muda dan teman-teman lain yang lagi nyeri saat ini, nyeri apapun ya kecuali nyeri hati ya mungkin. Wah, itu juga saya angkat tangan deh dok, nggak ikutan. Ya, tapi intinya kita juga untuk masyarakat yang tidak mampu, yang mungkin saat ini lagi di masa-masa sulit, kita juga ada program Jumat Berkah. Jadi bisa datang di hari Jumat, Kak Yola, bayar seikhlasnya untuk kita kerjakan semuanya. Jadi apapun tindakannya, silahkan kita kerjakan dan cukup bayar seikhlasnya. Bahkan dengan doa sudah cukup. Keren, harus datang banget berarti itu. Ya. Kapan lagi kan? Ya, jadi nggak hanya yang mampu, yang tidak mampu juga silahkan datang. Dan bagi yang diberikan kemampuan sama Allah, kalian semua pahlawan-pahlawan untuk Jumat Berkah. Karena setiap keuntungan 20% dari Senin sampai Kamis dan Sabtu sampai hari Minggu, itu 20% kita alihkan ke Jumat Berkah. Keren. Jadi kita memang niat membantu kawan-kawan semuanya, dan jangan khawatir, datanglah ke kita di Artikular Klinik di Jalan Radio Dalam Raya nomor 40. Kita nggak hanya ada dokter ortopedi, kita juga ada dokter rehab medik, kita ada dokter neuro, dokter saraf, dokter akupuntur medik, dan ada fisioterapis yang berpengalaman. Ya, nanti harapannya semua orang di Indonesia ini sendinya sehat. Amin. Sehingga tetap bisa beraktivitas. Betul. Walaupun usia tidak bisa membohongi. Gitu ya Kak Yola ya? Betul banget dok, setuju. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya semuanya kawan-kawan sebangsa setanah air. Sekali lagi terima kasih pada Kak Yola. Terima kasih atas juga kepercayaannya terhadap klinik kami. Betul, aku juga terima kasih untuk adanya klinik ini, membantu sekali. Ya, semoga Kak Yola tetap bisa beraktivitas. Amin, amin. Hingga usia 35 tahun. Amin, amin. Sampai seterusnya dong dok. Oh iya. Kalau volinya sampai seterusnya boleh juga. Iya kan. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.